Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi dengan NPM 207052651 dari kelas A1 D4K3 2020 pada mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Oke, dari apa yang sudah saya pelajari dari satu semester ini, saya sudah banyak mengetahui akan apa-apa saja komponen-komponen atau unsur dalam SMK3. Sebelum mendalami unsur atau komponen isi dari SMK3, kita sebaiknya harus mengetahui apa sih pengertian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini. Pengertian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara menyeluruh dalam rangka pengendalian risiko yang berupa akibat bahaya yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna adanya lingkungan kerja yang aman, efisien, serta produktif. Yang dimana SMK3 ini nantinya akan dipengaruhi dan juga mempengaruhi akan faktor K3, tenaga kerja, pekerja atau buruh, perusahaan, dan juga betapa pentingnya audit SMK3. Tujuan penerapan SMK3 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan juga terintegrasi. Tujuan yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan suatu unsur manajemen pekerja atau serikat pekerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, serta mendorong produktivitas pada suatu perusahaan tersebut. Pengimplementasian SMK3 ini nantinya meliputi 5 prinsip dasar, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, penerapan SMK3, pengukuran dan evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan SMK3 oleh manajemen. Lalu mengenai keperuntukan kewajiban SMK3 ini untuk siapa sih? Yang pertama yaitu bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang. Yang kedua yaitu bagi perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Perlu diingat juga pada penyusunan kebijakan ketiga yang meliputi tinjauan awal yang berupa identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan ketiga dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, serta kompensasi dan gangguan hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Selanjutnya mengenai kebijakan tadi, yang kedua itu memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja. Mengenai dasar hukum SMK3, yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan juga Permenaker Nomor 5 Tahun 1996, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dalam SMK3 kita banyak mengetahui bagaimana sih mengidentifikasi bahaya K3 yang ada di perusahaan, bagaimana sih menerapkan rencana kebijakan K3 pada suatu perusahaan, dan juga bagaimana sih tingkatan penerapan SMK3 pada suatu dan juga masing-masing perusahaan yang ada di Indonesia. Pada tingkatan penerapan SMK3 terdapat 3 kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tingkat awal dengan 10 elemen 64 kriteria, tingkat transisi dengan 11 elemen 122 kriteria, dan juga tingkat lanjut berupa 12 elemen 166 kriteria. Pada tingkat awal yang mempunyai 10 elemen dengan 64 kriteria, di mana elemen-elemen ini yang meliputi yang pertama ada pembangunan dan pemeliharaan komitmen, yang kedua ada strategi dokumentasi, yang ketiga ada peninjauan ulang dan desain dan kontrak, yang keempat ada pengendalian dokumen, yang kelima ada pembelian, yang keenam ada keamanan bekerja berdasarkan SMK3, yang ketujuh ada standar pemantauan, yang kedelapan ada pelaporan dan perbaikan, yang kesembilan ada pengelolaan material dan perpindahannya, dan ke-10 yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan. Sedangkan tingkat selanjutnya yaitu tingkat transisi yang mempunyai 11 elemen 120 dengan 122 kriteria, di mana elemen-elemen ini yang pertama sama seperti pada tingkat awal tadi yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen, yang kedua ada strategi pendokumentasian, yang ketiga ada peninjauan ulang desain dan kontrak, yang keempat ada pengendalian dokumen, yang kelima ada pembelian, yang keenam ada keamanan bekerja berdasarkan SMK3, yang ketujuh ada standar pemantauan, yang kedelapan ada
perbaikan dan pelaporan dan perbaikan. Yang ke-9 ada pengelolaan material dan perpindahannya. Yang ke-10 ada pengumpulan dan penggunaan jasa. Yang ke-11 ada pengembangan keterampilan dan kemampuan. Tingkatan terakhir yaitu tingkat lanjut, yang dimana mempunyai 12 elemen dengan 166 kriteria, di mana elemen-elemen itu meliputi yang pertama sama seperti tingkat awal dan transisi. Yang pertama yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua ada strategi pendokumentasian. Yang ketiga ada peninjauan ulang desain dan kontrak. Yang keempat ada pengendalian dokumen. Yang kelima ada pembelian. Yang keenam ada keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Yang ketujuh ada standar pemantauan. Yang kedelapan ada pelaporan dan perbaikan. Yang kesembilan ada pengelolaan material dan juga perpindahannya. Yang ke-11 yaitu audit SMK 3. Dan terakhir yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan. Yang kita harus ketahui selanjutnya yaitu penerapan SMK 3 pada suatu perusahaan yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kategori kritikal, di mana kategori ini diberikan kepada perusahaan yang telah ditemui fatality atau kematian. Yang kategori kedua mayor yaitu bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, dan juga terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Kategori yang terakhir yaitu kategori minor, di mana kategori ini diterapkan bagi perusahaan yang tidak memiliki ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, acuan, standar, dan juga pedoman. Dari tingkatan penerapan SMK 3 yang sudah saya pelajari ini, nantinya pada masing-masing elemen terbagi lagi menjadi sub-elemen. Di sini saya mencoba mengulas kembali pada standar pemantauan, di mana pada standar pemantauan ini mempunyai sub-elemen antara lain pemeriksaan bahaya, pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja, peralatan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran dan pengujian, dan juga sub-elemen yang terakhir yaitu pemantauan dan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya, masing-masing sub-elemen ini nantinya terdapat kriteria. Di sini yang saya ulas yaitu pada sub-elemen kedua yang berupa pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja, yang meliputi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakannya secara teratur, hasil didokumentasikan, dipelihara, dan digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan juga pengendalian risiko. Yang kedua ada pemantauan yang dilaksanakan dalam faktor fisik, kimia, ergonomi, biologi, dan juga psikologi. Yang ketiga ada dilakukannya oleh petugas kompeten dan berwenang dari dalam dan atau luar perusahaan. Selanjutnya di sini juga saya akan mengulas kembali mengenai elemen penting, yaitu elemen ke-10, di mana di elemen ke-10 ini yang mempunyai sub-elemen. Yang pertama ada catatan K3 dan juga data dan laporan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam catatan K3 ini mempunyai kriteria, di mana yang pertama ada dokumen tentang catatan K3 ini dikumpulkan, diarsipkan, dirawat, dan juga dipelihara, dan pastinya juga dikelola oleh perusahaan. Yang kedua ya standar atau pedoman teknis K3 ditempatkan pada lokasi yang mudah didapat. Yang ketiga ada terdapat prosedur persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan K3. Yang terakhir yaitu catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja yang harusnya dipelihara. Pada sub-elemen kedua itu memiliki beberapa kriteria juga, yaitu yang pertama ada data K3 yang terbaru harus dikumpulkan dan juga dianalisa atau dianalisis. Yang kedua yaitu laporan rutin kinerja K3 harus dibuat dan disebarluaskan di tempat kerja. Perlu diingat juga pada catatan K3 ini segala bentuk dokumen dalam kaitannya terdapat keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Catatan K3 ini nantinya harus berwujud secara fisik ataupun digital, di mana catatan K3 ini tidak terbatas yang hanya pada pengumuman tertulis, surat edaran atau surat penunjukan atau juga surat keputusan serta surat perintah,
berita-berita rapat atau daftar hadir rapat, instruksi lapangan tertulis, laporan harian, mingguan, bulanan atau tahunan, laporan analisis investigasi, safety alert, brosur atau leaflet atau flyer atau juga pamflet K3, juga logbook peralatan K3, medical record karyawan, serta sertifikat plat atau laporan logbook lainnya. Atas apa yang telah saya pelajari dari semester 1 ini, saya coba menjelaskan pada video ini. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga atas ilmu yang saya dapat dari satu semester ini saya bisa mengimplementasikannya nanti pada saat bekerja nanti. Atas perhatiannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.